Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'd. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para masyayikh, para alim ulama, para tuan guru, para asatiz, pelingsir, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin hadirat, jamaah, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, majlis mudzakarah, majlis ya Allah Ramadan, majlis Hubbul Watan Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian hingga kita dapat menjalankan segala perintah Allah, berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat salam berupa kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bicara tentang Al-Quran tidak akan pernah habis-habisnya. Dalam kajian perspektif apapun kita mengkaji tentang Al-Quran, kita tidak akan pernah menemukan titik habis dari kajian Al-Quran itu sendiri. Apa sebabnya? Karena Al-Quran memiliki kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain. Maka dalam rangka itu, izinkan Al-Fakir untuk mencoba kita mengkaji sisi-sisi ilmiah Al-Quran agar kita tambah yakin, hakul yakin tentang Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Minimal ada 5 aspek penting yang perlu kita kaji dalam konteks Al-Quran. Secara generik, secara umum, Allah memberikan kemudahan kepada siapa saja yang ingin membaca dan mengkaji Al-Quran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Sungguh kami permudah untuk kajian Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu bagi siapa saja yang ingin ingat, ingin merefleksi, ingin mengkaji, ingin meneliti. Tapi Allah bertanya, apakah kalian masih ada yang mau menggunakan logika berpikirnya? Fahal min muddakir. Apakah ada yang mau mengkaji Quran secara ilmiah? Apakah ada lagi yang mau mengkaji Al-Quran secara sistematis? Ataukah hanya bacaan-bacaan biasa yang kadang kita tidak mengerti apa maksudnya? Tantangan Al-Quran tentang ini menggambarkan bahwa kita ma'iyah ma'al Quran, bersama dalam Al-Quran itu minimal dalam 5 aspek penting. Yang pertama adalah yang disebut dengan qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Siapa saja yang membaca Quran diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yafham am la yafham, ngerti atau tidak ngerti terhadap bacaan Al-Qur'annya, yusabu alaih, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan Al-Qur'an yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain ataupun kitab-kitab yang lain. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, kita paham tidak paham,
menunjukkan bahwa disitulah sisi kemuliaan Al-Quranul Karim. Sehingga di dalam kajian ilmu fikih, sekiranya membaca Quran dan memahami Al-Quran sebagai syarat untuk sahnya salat, mungkin banyak di antara kita tidak diterima salat kita oleh Allah SWT, karena kita tidak ngerti apa yang kita baca. Apa sebabnya? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun salat, dan tidak semua orang paham tentang Al-Fatihah itu. Maka Allah SWT memberikan penjelasan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang paling gampang, paling mudah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, orang yang qari'ul Quran, orang yang membaca Quran, menunjukkan bahwa qari itu bisa paham, bisa tidak. Ini level yang paling rendah, qari'ul Quran. Sehingga orang yang qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, dituntut bagi dia untuk sekedar memahami atau membaca secara mujawwad, gunakan ilmu-ilmu tajwid, hingga naik level. Orang yang berangkat dari qari'ul Quran menjadi talil Quran. Talil Quran. Makanya dalam hadis, meskipun hadisnya dhaif, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah, salah satunya adalah talil Quran. Al-jannah mushtaqah ila arba'ati nafar, hafizul lisan, wa mut'imil ji'an, talil Quran, as-saimi fi Ramadan. Surga merindukan 4 golongan manusia. Hafizul lisan, yang menjaga lidahnya, tidak menyebar hoax, tidak menyebar fitnah, tidak berkata-kata kotor. Orang-orang yang hafizul lisan, yang menjaga lidahnya, itu salah seorang golongan yang dirindukan surga. Mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan orang yang lapar, juga dirindukan oleh surga. Talil Quran, syahid kita pada teks ini, talil Quran, yang membaca Quran dengan memahami maknanya, disebut dengan talil Quran. Talil Quran lebih tinggi levelnya pada qari. Yatluna kitabahu, Al-Quran yatluna kitabah, mereka membaca, mengkaji, menganalisa Al-Quranul Karim. Sehingga penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang itu menggambarkan bahwa orang yang mengkaji, membaca Al-Quran dengan penuh maknanya, maka itu dirindukan oleh surga. As-saimi fi syahri Ramadan, fi Ramadan, dan orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Keempat golongan ini bisa kita raih dalam satu waktu. Kita di Ramadan ini bisa semua yang kita lakukan yang 4 itu. Hafizul lisan, karena kita puasa, kemudian kita jaga lidah kita, tidak berkata kotor-kotor, tidak melakukan hal-hal yang mencederai pahala puasa. Dan kita bisa bagi takjil, bagi puasa, berbagi makanan. Besok juga kita akan berzakat fitrah, itu juga bagian daripada mut'imul ji'an. Kemudian kita bisa membaca Quran, bertadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran seperti yang hari ini, bagian daripada talil Quran. Kemudian saim fi Ramadan. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, ya, salah satu asyraf. Ada 3 kemuliaan-kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama adalah syarafuz zaman, waktu yang mulia. Ramadan adalah waktu yang mulia. Siapa saja yang memanfaatkan Ramadan dengan segala kebaikan, maka diangkat derajatnya, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabkan karena syarafuz zaman, mulia waktunya. Kita bermunajat tengah malam tentu berbeda waktunya dengan kita bermunajat di siang hari, karena waktunya yang berbeda.
Sebabnya karena Allah mendeklar bahwa orang yang bermunajat tengah malam, orang yang bangun sholat tengah malam, itu adalah akan mendapatkan fasilitas maqamam mahmudah, derajat kemuliaan yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Maqamam mahmudah itu adalah posisi yang paling tinggi yang Allah hadirkan kepada siapa saja yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah itu disebabkan oleh syarafuz zaman, waktunya yang mulia. Waktu kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala umur 40 ke atas, itu adalah syarafuz zaman. Waktu umur yang mulia yang Allah hadirkan kepada kita sekalian. Apa sebabnya? Karena umur 40, 50, 60, 70 adalah ambang kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diberikan umur kemudian dia manfaatkan waktu umurnya untuk beribadah kepada Allah, maka itulah orang-orang yang terus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang bisa memperpanjang umurnya, soal itu maknanya innama ya'muru, orang yang bisa memakmurkan, mengisi masjid, mengkaji kajian di masjid, orang yang bisa melestarikan dan mengembangkan potensi masjid. Siapa mereka? Man amana billah, orang yang percaya dan yakin kepada Allah dan hari kemudian. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa Allah menggunakan diksi kata ya'muru? Amara ya'muru umran wa umranan. Ya'mur itu artinya orang yang berumur, orang yang punya usia. Jadi orang yang memiliki umur, memiliki usia, tapi tidak pernah bersentuhan dengan masjid, maka lawanan daripada orang yang berumur adalah orang yang tidak berumur, alias mayyit. Itu makna Quran itu. Jadi orang yang tidak pernah berinteraksi dengan masjid, huwa kal mayyit. Dia seperti mayit. Kenapa? Karena tidak punya umur. Hanya orang yang berumurlah yang bisa mengkaji, mengisi, dan merefleksikan dirinya dalam konteks dekatan hatinya dengan masjid. Nah, orang-orang yang lalu tahlil Quran, mengkaji dan menganalisa Al-Quranul Karim, maka itulah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena syarafuz zaman, waktu yang mulia. Itu sebabnya adalah sebuah kaidah yang mengatakan al-ibadatu al-muta'alliqatu bizamaniha afdalu minal ibadati al-muta'alliqatu bimakaniha. Ibadah yang berhubungan dengan waktunya lebih afdal daripada ibadah yang berhubungan dengan tempatnya. Misalnya kita ibadah pada bulan Ramadan, pada waktu Ramadan, tentu akan berbeda dengan nilai ibadah di luar Ramadan. Misalnya dalam hadis Rasulullah SAW, "Faman adda khaslatan minal khairi, faman adda faridatan fima siwah." Barang siapa yang menunaikan satu pekerjaan sunat di bulan Ramadan, kalau sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, salat sunnah ba'diyah zuhur 4 rakaat, salat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan, itu sama pahalanya secara kualitas dengan beribadah satu fardu di luar Ramadan. Apa sebabnya? Karena disyarafiz zaman, karena waktunya yang mulia. Yang kedua adalah lisyarafil makan, karena juga kemuliaan juga disebabkan karena tempatnya. Kita majelis duduk di masjid jauh lebih besar pahalanya duduk nongkrong di rumah, di kafe, di hotel. Kenapa? Karena syaraful makan, kemuliaan tempat itu sendiri. Nah, kaidah juga menggambarkan kaidah kebalikan dari yang tadi. Al-ibadatu al-muta'alliqatu bimakaniha afdalu minal ibadati al-muta'alliqati bi zamaniha. Ibadah yang berhubungan dengan tempatnya
kadang lebih afdal daripada ibadah yang berhubungan dengan waktunya. Belum kami ibadah salat 2 rakaat di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. 2 rakaat saja salat di situ. Sama harganya kita beribadah salat sunat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Kenapa? Karena syaraful makan, kemuliaan tempatnya. Kita ibadah 1 rakaat 2 rakaat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Makkah, di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, sama dengan kita ibadah sunnah ya, 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Itu hubungan tentang kemuliaan tempat. Maka kemuliaan tempat dan kemuliaan waktu akan ditentukan oleh satu kemuliaan yang utama, syaraful amali. Syaraful amal. Meskipun baik waktunya, tempatnya baik, tapi pekerjaannya tidak baik, hilang pahala yang 2 tadi itu. Maka penentunya kata Imam Ghazali adalah syaraful amal, kemuliaan pekerjaan itu sendiri. Kalau syaraful amal, pekerjaan itu yang menunjukkan dia menjadi mulia, maka dia jadi mulia. Termasuklah baca Al-Quranul Karim adalah ucapan kemuliaan yang dihadirkan oleh Allah untuk kita sebagai hambanya. Itu sebabnya karena Al-Quran adalah bacaan yang mulia, kita baca tidak ngerti paham Al-Quranul Karim itu karena kemuliaannya. Itu sebabnya dalam ungkapan Imam As-Syanqiti rahimahullahu ta'ala menggambarkan bahwa ya, bisyarafil Quran, dengan sebab kemuliaan Al-Quran, nazalal Quranu ala Jibril. Jibril menerima wahyu Al-Quran. Fasara Jibrilu sayyidal malaikati. Begitu malaikat Jibril sebagai seorang malaikat belum menerima perintah Allah berupa wahyu, khususnya Al-Quran, malaikat Jibril sebagai malaikat biasa. Tapi begitu ya, malaikat Jibril menerima wahyu Al-Quran, naik kelas, malaikat Jibril menjadi sayyidal malaika, menjadi panglima besar para malaikat. Naik derajat, naik tingkat malaikat Jibril karena membawa wahyu Al-Quran. Nazalal Quranu ala Jibril, fasara Jibrilu sayyidal malaika. Jadi penghulunya, panglimanya, pemimpin para malaikat. Karena pemimpin malaikat, Allah khususkan malaikat Jibril itu dengan sebutan ar-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu. War-ruhu ay Jibrilu. Para malaikat turun di saat Al-Quran turun. Wahyu diturunkan oleh Allah SWT ke Lauhul Mahfuz. Malaikat turun semuanya menyambut keagungan kemuliaan Al-Quran. Siapa pemimpinnya? Malaikat Jibril. Kenapa beliau menjadi pemimpin? Karena Al-Quran turun melalui perantaraan malaikat Jibril. Wa nazala al-Qur'anu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasara sayyidal anbiya'i wal mursalin. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulu, menjadi raja, menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Karena Rasulullah menerima Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah naik grade menjadi sayyidal anbiya'i wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Wa kaifa bi ummatihi, bagaimana tentang umatnya? Nazalal Qur'anu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasaru khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad ini umat biasa-biasa aja, sama dengan umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa. Tapi manakala Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad itu naik kelas, naik grade menjadi khairu ummah, umat yang terbaik yang Allah orbitkan
di persada alam semesta ini, yaitu umat Muhammad SAW karena Al-Quranul Karim. Tanyaan Imam Syangkiti, fakaifa idza nazala al-Qur'anu ala qalbi ahadikum? Bagaimana kira-kira jika Al-Quran itu turun bersemayam dalam hati kalian? Pertanyaan yang mendalam, bahwa orang yang mengkaji Quran, menghafal Al-Quran, meneliti, mengkaji, menganalisa kandungan Al-Quran itu, itulah orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan dia bisa sampai ke derajat malaikat karena Al-Quran ada di dalam hati mereka. Wa kaifa idza nazala al-Qur'anu ala qalbi ahadikum? Makanya orang-orang yang menghafal Quran, orang yang mengkaji Quran itu diberikan kemuliaan yang tidak dimulakan oleh Allah SWT kepada yang selain mereka. Nah, itu yang disebut dengan syaraful amal, kemuliaan karena sebab amal perbuatan. Yang berikutnya derajat ma'iyah kita sama Al-Quran. Samping sudah qari Al-Quran, tali Al-Quran, kemudian yang berikutnya adalah muhsinil Quran, orang yang baik cara membaca Al-Quran. Muhsinil Quran, tahsin Al-Quran. Setelah dia baca Quran, kemudian dia coba membaca Quran dengan baik, memperbaiki bacaan Al-Qurannya itu. Ya, muhsinil Quran itu bisa sejak mujawwid, dia belajar ilmu tajwid, belajar bagaimana bacaan-bacaan, makharijul huruf. Itu juga bagian daripada ma'iyah ma'al Quran, kebersamaan orang bersama Al-Quranul Karim. Maka orang-orang yang selalu memperbaiki bacaannya, dalam banyak hadis dijelaskan bahwa jangan pikir, jangan kira orang yang tak fil Quran, baru ngeja alif bata itu tidak dapat pahala. Dapat pahala. Apalagi dia talil Quran, apalagi dia muhsinil Quran, apalagi dia mujawwidil Quran, dia akan dapat pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya coba membaca sebuah hadis Rasulullah SAW memperkuat yang tadi. Ruya Khalid bin Bashir anil Husain an Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a as-shalah man qara'a al-Qur'ana fi shalah wa huwa qa'imun falahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Masyaallah tabarakallah. Siapa yang baca Al-Qur'an pada waktu dia salat, ini waktu salat ya maghrib atau salat tarawih, baca Al-Qur'an pada waktu salat, huwa qa'imun, waktu salatnya menggunakan dia berdiri cara baca salat, karena dia sehat dia berdiri, kemudian dia baca Quran pada waktu dia salat. Bagaimana balasannya? Falahu bi kulli harfin, bagi yang membaca Quran pada waktu salat dalam keadaan berdiri, bi kulli harfin mi'atu hasanatin, setiap satu huruf Allah balas 100 kebaikan. Insyaallah tabarak. Kalau kita salat tarawih 1 juz, itu anak guru Israel ke? 1 juz kan? 1 malam. Kalau 30 malam 1 juz, 1 juz itu berapa huruf? Mana Dr. Hilmi? 1 juz itu berapa huruf? 1 huruf aja dibalas 100 kebaikan. Ya Allah tabarak. Waktu bacaan sholat, makanya itulah pentingnya ya orang yang hafizul Quran yang menjadi imam kita, agar kita yang mendengarkan pun mendapatkan pahala setiap huruf 100 kebaikan. Fatihah saja berapa huruf suratul Fatihah itu? Kalikan kali 100. Insyaallah tabarakallah. Yang saya maksud tadi dengan syaraful amal tadi, kemuliaannya perbuatan tadi. Waman qara'al Qur'an fi ghairis shalah, kalau membaca Quran di luar salat, falahu bi kulli harfin asyru hasanatin,
Kalau di luar sholat, satu huruf balasannya 10 kebaikan. Kayak kita misalnya hari ini tidak sholat, kita baca Quran, setiap huruf ya dibaca satu huruf dapat 10 kebaikan. Wa man istama ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridul ajra kataba lahu bikulli harfin hasanatan. Barang siapa yang memperdengarkan orang bacaan Quran, kemudian mengharap pahala dari Allah, setiap huruf yang didengar oleh orang itu Allah berikan 1 pahala. Alihkan sekarang ini. Tadi baca Quran waktu sholat 100. Karena membaca didengar oleh orang, 1 huruf balasannya 1 kebaikan. Allah tabarak. Ini kemuliaan. Faman qara'al Qur'ana hatta yukhtimahu. Barang siapa yang membaca Quran sampai khatam, kanat lahu, bagi orang yang menghatam Al-Quran ini, indallahi, di sisi Allah, da'watun mustajabatun, dia memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya selesai baca Quran, khatam Quran, ada doa khatmil Quran. Karena orang yang berdoa setelah khatam Al-Quran itu tidak ditolak doanya oleh Allah SWT. La yaruddu doa. Allah tidak menolak doa orang yang khatam Al-Quran. Masya Allah. Imma muajjalatun wa imma muajjalatun. Baik doanya itu dikabulkan oleh Allah langsung cash and carry. Nah, itu muajjalah itu. Pakai ain. Imma muajjalah, imma langsung Allah balas doanya, atau muajjalah, atau Allah tunda nanti di hari kemudian. Seringkali manusia ingin muajjalah, ingin diberikan cash and carry langsung oleh Allah, padahal kita mengharapkan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah SWT itu nanti di hari kiamat kita terima semuanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, bahwa alamma adakhalahullahu ta'ala al-mu'mina ilal jannah, manakala orang mukmin dimasukkan oleh Allah dalam surga, fata'ajjaba bi amali, kemudian dia heran dengan amal perbuatannya. Faqala ya rabbi ma asbabani dukhulal jannah hal bi amali. Ya Rabbi, ya Tuhanku, apakah yang menyebabkan aku masuk surga? Apakah dengan sebab amal perbuatanku? Panada munadin min kibalillah, datang seruan panggilan dari Allah SWT. Hadza jazaa'u du'aika. Oh, itu balasan doamu dulu. Begitu Allah masukkan dalam surga, kemudian diberikan mahligai surga yang begitu indah. Mereka heran, apakah saya masuk surga karena sebab amal perbuatanku? Langsung Allah menegur, bukan. Itu balasan doamu yang kau doa, yang kau panjatkan dulu di hari kemudian, di waktu hidup di dunia. Makanya dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan arba'atun, ada 4 wu'udun rabbaniyah, ada 4 janji-janji ilahi, ada 4 janji-janji Allah yang disebut dengan al-wu'ud rabbaniyah. Mana dia wu'ud rabbaniyah? Itu janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan penuhi doamu. Namanya al-wa'dur rabbani, janji Allah. Kalau Allah berjanji, tidak mungkin Allah akan mempiwali janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Beda hal dengan manusia, janji selangit, pulang-pulang darah mempenuhi. Itu manusia. Tapi Allah memiliki al-wa'dur rabbani, janji Allah yang pasti, Allah SWT penuhi janjinya. Al-Quran menyebutnya al-wa'dur rabbani. Janji yang pertama adalah ud'uni astajib lakum, ad-du'a'u ilallah, berdoa kepada Allah SWT. Al-wa'dur rabbani atsani, janji Allah yang kedua apa? Asyukru ilallah, syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah ibadah afdalu manazilil ibadah. Ini ada sebuah kitab ini, kecil kitab ini. Sirru dawabin ni'am. Rahasia continue dalam bersyukur nikmat Allah SWT. Dijelaskan oleh beliau ini bahwa asyukru afdalu manazilil ibadah. Syukur itu lebih posisi ibadah yang paling tinggi, syukur. Apa sebabnya? Lianna syukra la hadda lahu wala hasra. Sebab syukur itu tidak ada batasannya. Tidak dibatasi kepada siapa saja. Kalau syukur. Kalau ibadah-ibadah lain Allah batasi, tidak semua orang ya mendapatkannya. Kalau syukur, kalau ibadah yang lain, contoh yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti terbatas siapa yang dikehendaki Allah. Tujuljul laila fin nahar. Dalam Al-Quran itu bahwa Allah memberikan tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka liman tasha ila akhir ayat. Biyadikal khair ila akhir ayat. Artinya bahwa ada batasan Allah berikan kepada orang-orang itu. Yu'til hikmata may yasha. Tapi kalau urusan syukur Allah tidak membatasinya. Fadzalika jazaa'us syakirin. Demikianlah balasan orang-orang yang bersyukur. Famay yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi tidak dibatasi oleh Allah SWT. Itu sebabnya bahwa Allah memuliakan orang-orang yang syukur itu sehingga dia tidak diberikan batas kepada siapa saja yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu janji Allah. Justru syukur digandeng oleh Allah dengan kufur. Tidak ada perbuatan amal ibadah yang digandeng dengan siksa, hanya ibadah syukur. Salat tidak diakhiri perintah Allah dengan syukur, dengan siksa. Kalau syukur digandeng, ujung akhir bagi orang yang tidak syukur adalah azab yang pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Itu al-wa'dur rabbani yang kedua. Ada al-wa'dur rabbani yang ketiga, az-zikru ilallah, zikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum aqimis salata lidzikri. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'lamin. Allah SWT memberikan penjelasan, siapa saja yang tetap ingat zikir kepadaku, pasti saya ingat orang itu. Sebab orang yang pewal, menyimpang dari zikir kepada Allah SWT, dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyurhu yaumal qiyamati a'ma. Maka janji Allah, zikir itu adalah ya, bagian yang terpenting dalam hidup kita sebagai hamba Allah SWT. Janji Allah, kalau engkau ingat aku, pasti saya ingat nanti di saat engkau mendapatkan kesusahan. Itu al-wa'dur rabbani yang ketiga. Wa'dur rabbani yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa orang, tidak akan menyiksa suatu kaum sementara kaum itu masih ada yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istighfar itu bisa mengangkat bala. Al istighfaru yadfa'ul bala. Zikir istighfar itu adalah mengangkat, bisa menghilangkan bala, bisa menghilangkan musibah karena sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khulasahkan ya, kalau kita simpulkan Al-Qur'an itu, al-wa'dunya itu ada pada 4 elemen tadi itu. Al-wa'dur rabbani. Ya. Yang banyak janji-janji Allah yang lain, tapi kesimpulan utamanya janji Allah yang secara tegas di dalam Al-Qur'an,
menjelaskan Allah akan pasti membalasnya, pasti memberikan balasan dengan 4 ayat yang tadi. Nah, ini yang disebut dalam konsep kita bagi orang yang membaca Quran, apalagi khatam Al-Quran sampai ya 30 juz. Kalau kita bisa bagi ya minimal sebulan khatam 1 kali lah gitu. Kalau tidak bisa ya 2 kali. Kalau bisa kita urut waktu 10 bulan pertama, 10 bulan kedua, 10 hari yang ketiga, sudah 3 kali kita khatam itu. Kalau bisa juga dalam seminggu 2 kali khatam bisa. Dengan terus rutinitas membacanya. Nah, orang yang khatam Quran bacaannya itu dia memiliki dakwah mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Maka dari qari'ul Qur'an, talil Qur'an, muhsinil Qur'an, ke level yang keempat, murattilil Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan ya, bacaan yang baik, bacaan yang fasih, bacaan yang teriring dengan ilmu tajwid, bacaan yang penuh dengan makna. Itu namanya murattil, tartil, pelan-pelan, sesuai dengan hak huruf Al-Quranul Karim. Murattilil. Nah, setelah orang itu bisa murattilil Quran, naik ke level yang paling tinggi, mutqinil Quran. Mutqinil Quran itu sudah mendarah daging Al-Quran dalam hatinya. Ibarat kita menghafal Fatihah. Okay? Yang jarang, yang lupa Al-Fatihah ini Israel ya? Karena mendarah daging. Nanti ada dengan lupa Fatihah dia aneh, kurang baca Quran, wah no. Kalau Al-Fatihah itu karena mendarah dagingnya kita jarang kita lupa. Itu contoh orang yang sudah sampai mutqinil Quran. Mutqin, dia sudah itqan. Kenapa dia mutqin? Khairul amal ma qalla wa dawam. Ma qalla wa dam. Baik-baik amal itu sedikit tapi istiqomah, continue. Al-Quran juga begitu. Sedikit kita baca tapi continue terus, lama-lama menghadirkan Quran itu seperti ya yajri majrad dam, mengalir seperti ya mengalirnya darah yang terus ya memberikan kehidupan bagi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Nah, ini yang kajian tentang Al-Qur'anul Karim yang tidak pernah bisa kering dalam mengkaji Al-Qur'anul Karim. Jadi level-level ini menggambarkan tentang syaraful Quran, kemuliaan Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan sebab itu ada sedikit lagi. Ada ungkapan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'az bin Jabal. Waruya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi di akhir zaman nanti akan banyak orang yang asing dengan Al-Quran, aneh dengan Al-Quran. Beliau katakan begini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, salah satun humul ghuraba'u fid dunya. Nanti di dunia itu ada 3 orang yang asing. Asing ya, merasa menyendiri, terpinggirkan ya, hidup di dunia. Siapa mereka? Orang yang terasing hidupnya di dunia itu, Al-Qur'anu fi jawfil zalimi. Quran kalau berada pada orang yang zalim. Ada Al-Quran, ada orang yang paham Al-Quran, orang yang bisa mengkaji Al-Quran, tapi tindakannya tidak mencerminkan sifat Qur'ani pada dirinya. Itu seolah-olah dia mengasingkan Quran pada dirinya. Al-Qur'anu fi jawfil zalimi. Bisa jadi ya kita paham Quran tapi tidak kita amalkan isi Al-Quran, bisa juga masuk dalam konteks ini.
Auzubillahi min zalim. Al-Qur'anu fi jawfil zalim. Kalau orang yang jauh dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia paham Quran, maka masuk dalam hadis Rasulullah SAW, termasuk orangnya al-ghuraba fid dunya. Yang kedua kata beliau, warrajulus salih fi qaumin su'in. Termasuk orang yang ghuraba, orang yang asing adalah orang yang saleh, orang yang pacuh, tapi berada di lingkaran orang-orang yang jahat. Ini ghuraba, dia orang asing itu. Ar-rajulus salihu fi qaumin su'in. Fi qaumi su'in. Orang yang saleh berada di tempat golongan orang-orang yang jahat. Itu termasuk ghuraba. Jelasan Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, wal mushafu fi baitin la yuqra'u fihi. Nah ini termasuk asing. Orang yang hidupnya di dunia itu adalah Al-Quran yang ditaruh di rumah tapi tidak dibaca. Biasa dengan toa lainnya itu jelepeng tongkolo Quran itu kan, ikan pelung itu. Jelepeng tongkolo Quran ada di rugak misalnya kan, taruh di, dan tidak dibaca, bahkan berdebu. Nah, Quran atau mushaf yang ada di rumah tapi tidak dibaca, itu termasuk orang yang ghuraba, asing, terasing. Orang yang asing berarti orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan tadi, orang yang jauh, yang asing dari rahmat Allah adalah Al-Quran di orang yang zalim. Kemudian orang saleh yang kadang dia tidak mampu memperbaiki kampungnya, tidak mampu memperbaiki rakyatnya, tidak mampu memperbaiki masyarakatnya. Yang jahat tadi itu hanya sendiri aja yang saleh, sehingga dia, Nabi Yunus kan dilempar ke sungai, ke laut. Kenapa? Karena tidak tahan dengan omelan-omelan rakyat, masyarakatnya, umatnya. Kalau beliau sabar, saya kira nggak masalah itu. Nah itu contoh, Nabi saja diberikan punishment oleh Allah SWT. Apalagi kita, orang-orang yang beriman, orang yang berilmu, beramal saleh, dan tidak bisa memperbaiki masyarakat kita, keluarga kita. Kemudian Quran, mushaf yang ada di rumah, kemudian tidak dibaca. Itulah nasihat-nasihat Rasulullah SAW tentang ma'iyah bersamaan kita di dalam membaca, mengkaji, meneliti, mengkaji Al-Quranul Karim. Demikian pengantar dari zakarah dialog kita hari ini. Kemudian ada manfaat dan barokahnya kepada kita sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah. Demikian tadi sudah dipaparkan kepada kita semua, ada 5 model, ada 5 tipe orang-orang yang berinteraksi dengan Quran. Di antaranya adalah dari Qari'il Quran sampai Mutqinil Quran. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dipertanyakan, silakan. Banyak yang menanya Tuan Guru nih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Mustafa Kamal. Yang ingin kami langsung aja karena banyak yang nanya pada tutupin. Pertama tentang mulia tempat atau syaraful zaman, syaraful makan. Nah di sini kaitannya yang ingin saya pertanyakan dengan hal ini, wanita. Kalau kaitan wanita kan lebih baik di rumah daripada di masjid. Jadi tidak berlaku hadis ini. Satu. Kedua, sholat sunat bagi kita kan lebih tinggi nilainya di rumah daripada di masjid. Mohon nanti dijelaskan. Yang pertama dan kedua tentang tilawatil Quran. Kalau saya perhatikan di kitab Al-Quran ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu mengatakan dzalikal kitab. Kalau bahasa Arab dzalika itu kan itu. Tapi di sini tilawatil ini kitab, tidak mengatakan itu kitab. Tapi di dalam tilawat hati-hatinya dia katakan kata ini gitu, tidak itu. Tapi bahasa Arabnya kata dzalika itu artinya itu. Mohon dijelaskan. Dan terakhir
dengan memperdengarkan bacaan. Kita disuruh ibadah jika tidak mengganggu orang lain. Ini orang sedang i'tikaf di masjid terus dia baca Al-Quran besar-besar soalnya, kan ganggu orang lain. Nah, bagaimana kaitannya dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran ini sementara orang lain juga sedang i'tikaf atau dia baca yang lain sehingga terganggu dengan bacanya. Mohon solusinya karena supaya tidak menjadi kebasiran pemahaman kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperdalam tentang orang-orang yang dirindukan surga. Tadi dijelaskan ada 4 kriteria, tapi saya ingin fokus tentang membaca Al-Quran dengan puasa. Membaca Al-Quran ini kan juga sudah dijelaskan tadi, ada orang membaca Al-Quran dengan baik dan paham artinya, ada orang sekedar membaca, kemudian ada orang yang membaca juga masih banyak keliru. Lalu tentang puasa, ada orang berpuasa yang dikatakan hanya sekedar melaporkan lapar dan dahaga. Nah, dari orang yang membaca Al-Quran dan puasa ini, apakah ini semuanya dirindukan surga atau ada kriteria tertentu? Orang membaca Quran kriterianya begini, orang puasa kriterianya begini. Inilah yang dirindukan oleh surga. Nah, apakah orang-orang yang dirindukan surga ini masuk surga bigura hisab? Nah, ini pertanyaan Pak Prof. Dan mudah-mudahan kita yang hadir semua ini dirindukan surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pada Tuan Guru. Sering kita dengar penyampaian para Tuan Guru bahwa membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali sama dengan menghatam Quran. Sedangkan Al-Quran itu 30 juz, Tuan Guru. Dibandingkan dengan bacaan 3 kali surat Al-Ikhlas. Di mana letak keistimewaannya surat Al-Ikhlas ini sama dengan 30 juz itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Tadi kaitannya dengan amalan, kita mendapat kemuliaan dari kita mengamalkan atau mempraktekkan Quran. Amalan tadi ada tingkatannya. Nah, yang saya tanyakan, kalau yang tidak memuliakan Al-Quran itu tingkatannya ada tidak? Ada contoh kemarin yang di Swiss atau apa itu, bagaimana dia menghinakan Al-Quran dengan membakarnya hingga ada yang melakukan tindakan membela Al-Quran dengan menghilangkan nyawanya. Apa ada tingkatannya dengan yang menghinakan Al-Quran itu dengan tingkatan yang dengan kita seperti contohnya yang kemarin di Swiss itu ada yang menghilangkan nyawa, apa itu tingkatnya? Dia bisa dikatakan mulia juga dengan yang membela atau dengan menghinakan Quran itu kita membela dengan menghilangkan nyawa, itu apa ada tingkatannya? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, membaca Al-Quran di dalam hati itu apakah masuk dalam kategori Qari'ul Quran atau Talil Quran, Zat? Baca dalam hati yang tidak bersuara. Kemudian yang kedua, terkait dengan Al-Quran yang ditaruh di dalam rumah, yang dibiarkan, yang tidak dibaca. Semisal di dalam sebuah rumah ada 3 Al-Quran, yang dipakai dibaca hanya 1 Quran, apakah itu termasuk dalam kategori asing dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, tiang ingin meminta tips dari antum cara menghafal Quran, Thariqatul Hifdzul Quran, karena misal kita dalam tengah perjalanan dalam menghafal Al-Quran itu kesulitan. Misalkan di dalam ayat ya di surat Yusuf atau di surat manapun ada ayat yang sulit kita hafalkan,
itu satu halaman itu sejam misalkan, itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung menjawab mengingat waktu. Pertama tentang darabul makan, bahwa tempat yang mulia dalam hukum agama itu ya ada saja mustasnayat, pengecualian. Ada yang diperkecualikan. Jadi ada saja pengecualian dalam hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang ya posisi perempuan. Perempuan itu ya sholat, sesungguhnya elatnya hanya satu elatnya. Perempuan tidak dibolehkan itu. Khasyatal fitnah. Khasyatal fitnah. Coba baca kitab fikih ya. Berarti hanya elatnya khasyatal fitnah. Takut, khawatir timbul fitnah kalau perempuan itu bersama banyak orang. Kalau misalnya li'ajlil aman, kalau kondisinya aman sekarang di Masjid Nabawi, Masjid Mekah, ya kan? Itu udah aman. Berarti ada hal yang sifatnya umum, universal, global. Ada yang sifatnya khas. Kalau memang kondisinya tidak aman dan tidak tidak terjadi hal-hal yang ditimbulkan, maka tentu kemuliaan masjid jauh lebih mulia daripada kemuliaan rumah. Secara generik. Di dalam hadis memang ada penjelasan tentang itu. Ya. Di riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ya, ada muslimah perempuan yang ikut sholat berjamaah di masjid Rasulullah SAW. Maka Siti Aisyah bertanya, bagaimana kalau mereka sholat di rumah? Rasulullah menjawab, itu lebih baik. Khasyatal fitnah, jika khawatir timbulnya fitnah. Elatnya di situ. Elatnya di situ. Jadi kalau ada jamaah perempuan yang hadir sholat di Masjid Tubul Watan, tidak masalah. Karena sudah tidak lagi khawatiran munculnya fitnah atau hal-hal yang ya tidak diajarkan, tidak dibenarkan dalam agama. Nah, di situ secara umum bicara tentang itu. Ada yang disebut dalam agama itu, ada yang disebut dengan afdaliyah, sesuatu yang afdal, ada yang disebut dengan akmaliyah, sempurna. Kalau kita laki-laki, dua-duanya bisa, akmaliyah wa afdaliyah. Mencari yang lebih afdal, kita sholat di masjid. Cari yang lebih sempurna, masjid bersama jamaah. Nah, itu akmaliyah, dua-duanya. Bagi perempuan, dia harus mencari yang afdaliyah, bukan yang akmaliyah. Itu ya cara memahami sebuah teks. Jadi kalau perempuan sholat di rumahnya, karena ya lebih afdal dia sholat di rumahnya. Tapi kalau kita lebih akmal, sempurna sholat kita di masjid. Itu cara memahami perbedaan-perbedaan pendapat tentang posisi perempuan. Sholat sunnah bagi perempuan sama juga yang tadi itu. Sholat sunnah bagi perempuan, ya. Oke. Ini syaraful makan tentang kemuliaan tempat. Selanjutnya tentang tilawatil Quran. Bacaan Quran tentang zalikal kitabu. Dalam tafsir Jalalain ya dijelaskan zalika ay hadza. Dalam tafsir Jalalain zalika itu ditafsirkan hadza. Apa sebabnya Quran menggunakan zalika padahal Al-Quran itu harus dekat dengan kita, bukan jauh. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir dari Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan tentang makna zalika dalam teks ayat itu. Bahwa zalika dalam ayat itu menunjukkan pertama syaratun ilmiyatun, menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah cara ilmiah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mengkaji tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang luas sekali jangkauannya.
Maka zalika itu adalah isyarah ilmiah. Memang zalika itu dalam ilmu nahwu namanya isyarah lil bu'di, menunjukkan arti yang jauh. Haza lil qaribi, haza untuk dekat, zalika untuk jauh. Tapi apa maksudnya Quran menunjuk jauh? Isyarah ilmiah, menunjukkan bahwa Quran itu tambah dikaji, tambah tidak akan pernah kering kajian Al-Quran itu. Al-Quran menggunakan diksi kata zalika. Jika Al-Quran kan mengatakan laukanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu makanya Quran menggunakan zalika. Syarah ilmiah ilahiyah, menunjukkan tentang sesuatu yang sangat jauh kandungan Al-Quran, luas makna Al-Quran itu, sehingga Quran menggunakan kata zalika. Kalau Imam lain menafsirkan haza artinya apa? Jangan Quran dibawa ke langit. Quran itu bawa ke hati kita, bawa ke dunia. Jangan Quran melangit saja, tidak diterapkan, tidak diaplikasikan, tidak diamalkan. Maka beliau mengatakan haza qarib, oh ini Quran dekat di panduanmu, jangan jauh dari Al-Quran. Makanya beliau menafsirkan haza agar Quran itu selalu bersama kita karena dekat dengan kita. Tapi kalau Quran menggunakan zalika artinya bahwa itu ma'anil Quran la tuhsa wa la tu'adda. Makna Al-Quran itu tidak bisa dihitung, tidak bisa terjangkau oleh akal logika pikir manusia. Itu maknanya zalika di situ. Syarah lil bu'di syaratun ilmiyatun ilahiyah. Itu bahasa beliau itu. Menunjukkan Quran sangat luas maknanya. Oke, itu tentang bacaan zalikal kitabu la raiba fihi. Orang yang dirindukan kriterianya di dalam lapas ayat hadis tadi itu adalah lafzun am, lapas umum, tidak lapas khas. Hafizul lisan, siapa yang menjaga lidahnya? Bagaimana kriterianya? Bagaimana caranya? Yang penting dia hafizul lisan. Tahlil Quran, dia baca Quran. Bagaimana cara baca Qurannya? Ngerti, tidak ngerti, paham, tidak paham, atau belajar Al-Quran, baru belajar Quran, masuk dalam tahlil Quran. Itu lafzun am namanya. Lapas umum. Tidak khusus. Saya kemarin di Mekah ditanya oleh adik-adik pelajar di sana itu. Ustaz katanya. Dan ini kan ada zam-zam nih. Ini korma. Ayyuhuma afdalul iftaris salat. Mana lebih afdal? Kita berbuka dengan air zam-zam langsung di tempat muncul zam-zam itu. Atau kita pakai korma? Itu pertanyaannya. Karena dia begitu selesai tawaf, buka puasa, dia bawa korma. Mana lebih abdul sekarang? Kita makan buka puasa kita pakai air zam-zam langsung di tempatnya, tempat mumbulnya mambaul zam-zam itu, atau pakai korma? Saya jawab, utlika lafzul hadis bi tamarin. Hadis secara umum mengatakan bukalah dengan korma. Jadi lafzul amnya itu tamar. Dan Rasulullah berbuka puasa bukan hanya sekedar tamar, tapi biru tobin, rutop, korma yang setengah matang nih, kuning nih. Itu dipakai Rasulullah SAW berbuka puasa. Padahal Rasulullah juga kenal, paham tentang zam-zam itu. Kenapa anda Rasulullah pakai zam-zam aja dulu? Nah, itu saya gambarkan bahwa itu utlika lafzul hadis tamar. Mulai dengan tamar, dengan yang manis. Ilam tajid pabimain. Itu pun kalau tidak ada korma, baru air. Opsi kedua dia, bukan wau di situ. Pabi tamrin wamain. Kalau itu sekaligus air, korma dan air. Tapi Rasulullah katakan ilam tajid. Kalau tidak ketemukan korma, pabimain dengan air. Itu opsi, jadi opsional jadi itu. Jadi itulah gambaran tadi bahwa tahlil Quran yang baca yang dirukan oleh Allah adalah orang yang membaca Quran, mau baru belajar maupun hanya tak fil Quran, masuk dalam hadis tadi yang dirindukan oleh
surganya Allah SWT. Apalagi misalnya salah-salah baca Quran, namanya orang baca Quran bukan bahasa Arab, bukan bahasa kita, perlu belajar, proses pembelajaran. Pasih-pasih kita itu ya tidak mungkin pasih seperti Rasulullah SAW. Ana absahu man nataqa bid-dad baida anni Quraisyun. Rasulullah ngomong gitu. Saya orang yang paling fasih mengucapkan lapas dot karena memang saya orang Quraisy. Dengan Dasa Nagong beda sih lahjah itu. Lahjah Dasa Nagong kita pakai. Kenapa? Karena ya Arab Al-Quran itu memang bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Hanya Nabi yang paling fasih itu karena Rasulullah sendiri. Ana absahu man nataqa bid-dad baida anni Quraisyun. Jadi kita semua sedang proses belajar baca Quran itu. Karena kita belum sampai kepada makom derajat bacaan Rasulullah SAW. Kita semua proses belajar. Jadi semuanya itu masuk dalam general hukum hadis Rasulullah SAW. Tadi tahlil Quran masuk di situ. Itu juga orang yang puasa. Shaim, orang yang puasa itu selama rukun syarat sah puasa dilaksanakan, maka masuk dirindukan surga. Bukan hanya puasanya orang yang khawasul khawas. Imam Ghazali kan begitu. Sering dijelaskan oleh para tuan guru kita. Saumul awam. Saumul awam juga masuk dari yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Mutlaqul amri. Perintah amar perintah itu kita laksanakan perintah puasa. Masuk orang yang dirindukan oleh surga itu. Apa kita puasa awam, puasa khawas, khawasul khawas, semuanya masuk dalam yang dirindukan oleh surganya Allah SWT. Nah ini yang berikutnya. Jadi semuanya itu dirindukan Allah SWT. Apakah semuanya yang tadi itu bigairi hisab? Semuanya tadi ya masuk surga bigairi hisab. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang bahwa ada hadis Rasulullah SAW, ada di antara golongan kaumku, ada 10 golongan orang yang nanti dimasukkan oleh Allah SWT dalam ya surga bigairi hisab. Bahas panjang ceritanya nih nanti. Kalau 10 golongan yang mendapatkan golongan hisab itu. Satu di antaranya adalah orang yang puasa dengan benar-benar dia puasa, berpuasa fisiknya, berpuasa hatinya, berpuasa jawarih anggota tubuhnya, anil ma'asi, dari dosa, maka orang itu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bigairi hisab. Jadi bisa masuk bigairi hisab itu. Asalkan amal-amal yang lain itu juga dilaksanakan dengan baik. Salat 5 waktunya benar, zakatnya benar, ya haji umrahnya benar, dan puasanya benar. Jadi amal saleh inilah yang akan mengangkat derajat seorang menuju derajat kemuliaan Allah SWT. Wal amalus salihu yarfa'uhu. Amal saleh yang menyebabkan orang itu diangkat derajatnya, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya nggih, bisa orang itu mendapatkan bigairi hisab. Kemudian berikutnya adalah baca suratul Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ad-Dailami menjelaskan tentang man qara'a suratul Ikhlas salasa marratin faka'annama khatam Al-Qur'an, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu. Siapa saja yang membaca Quran, membaca suratul Ikhlas 3 kali, seolah-olah, paka'annama. Ingat bahasa Arab itu, paka'annama, seolah-olah membaca Quran semuanya. Berarti beda pahalanya orang yang memang membaca Quran dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Beda pahalanya dengan orang yang membaca suratul Ikhlas 3 kali. Seolah-olah, saking itu namanya fadhailus suwar. Dalam ilmu tafsir disebut dengan fadhailus suwar, kemuliaan surah. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan fadhailus suwar, kemuliaan surah yang ada dalam Al-Quran. Suratul Fatihah memiliki keistimewaan. Sampai Al-Fatihah memiliki 10 sampai 15 nama. Al-Fatihah itu ada namanya As-Salah, Al-Shifa, Al-Hadi, Al-Fatihah, Al-Qari, Al-Jalil. Banyak sekali namanya Al-Fatihah itu, menunjukkan siapa saja yang baca Fatihah diberikan kemuliaan dari Allah SWT. Sama dengan suratul Ikhlas. Pertanyaannya kenapa? Suratul Ikhlas
bicara tentang 3 hal. Itu makanya dia paling mulia. Makanya sama pahalanya dengan orang yang baca Quran semuanya. Di dalam suratul Fatihah, suratul Ikhlas itu ada namanya sirrun rabbaniyun, ada rahasia Allah yang Allah cukup Allah hanya yang tahu. Kenapa? Karena dimulai dengan kul huwa. Kata huwa itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tasawuf, ilmu tariqah, lapas hu itulah makom paling tinggi orang bertariqah. La ilaha illallah itu masih zikir syariah. Ilmu tasawuf ini. Kalau orang sudah bilang Allah, 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 sudah makomnya makom tahalli sudah itu. Kalau udah udah makom tatalli sudah itu. Makom marifah. Maka makomat paling tinggi itu adalah hu. Allah mulai dengan apa? Kul hu. Di situ dia rahasianya. Rahasianya. Komat tinggi. Ma'rifatullah sudah sampai kepada makam hu. Kemudian di situ bicara tentang tauhidullah. Tentang tauhidullah. Keesaan Allah SWT. Inilah ayat tentang ya keesaan Allah. Allah Maha Tunggal. Kemudian yang ketiga bicara tentang sifat dan afal Allah yang tidak sama dengan sifat afal manusia. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Itu. Jadi 3 rahasia suratul Ikhlas itu sehingga siapa saja yang membaca suratul Ikhlas ini sama halnya pahalanya menghatam Al-Qur'an. Karena 3 rahasia tadi. 3 rahasia tadi. Maka Quran ya, suratul Ikhlas ini namanya suratul Ikhlas. Bukan surat kulhu. Jadi surah yang memang tidak ada namanya, lapasnya ada dalam ayat itu, tidak ada. Coba belum coba cari, ada kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? There died. Tidak ada. Menggambarkan bahwa orang yang memiliki tauhid ilahi, tauhid rabbani, itu adalah orang yang ikhlas. Ada tidak ada, nampak tidak nampak, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai pada maqamat luar biasa. Itu rahasianya. Kenapa? Khatam Al-Quran itu orang yang membaca surah Allah itu sama pahalanya dengan orang yang bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. Tips untuk ada yang menghilangkan nyawa karena memuliakan Al-Quran. Ya. Allah SWT melarang haram hukumnya. Ya. Membunuh diri. Dilarang ya Allah SWT, wala tuhliku wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau membela berjuang jihad fisabilillah itu lain hal. Kayak kasus yang ini demi membela Quran kemudian dia bunuh dirinya. Bukan. Itu salah. Kalau membela Al-Quran kemudian ya melakukan perlawanan dengan penjajah atau pemerintah yang zalim, kemudian dia terbunuh di situ, syahid dia. Bukan dia bunuh diri. Itu namanya bunuh diri namanya. Kalau dibunuh oleh orang, dibunuh karena sebab, itu syahid fisabilillah. Ya, orang yang membela Al-Quran, kemudian orang yang membakar Al-Quran itu, kemudian dia bela Al-Quran dengan cara melawan orang yang menghina Quran tadi, kemudian terbunuh, maka itu orang yang syahid fisabilillah. Kalau yang kemarin itu, ya tidak itu caranya Quran memberikan saran tentang syahid fisabilillah. Tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir, tips untuk bisa baca Quran, baca Al-Quran dalam hati. Baca Quran itu bisa sirran wa alaniyatan. Bisa sir dan bisa jahar. Nah, baca Quran sir dan jahar itu adalah cara. Maka kalau kita baca Quran kemudian mengganggu orang, maka itu tidak baik. Itu mimbabil adab. Adab. Ya, kalau orang ya istirahat kemudian kita baca Quran nyaring-nyaring, itu dapat pahala tapi kurang akhlak muamalahnya. Ya, jadi al-ilmu qabla al-adab. Ibadah juga harus dilihat adabnya, alaknya, muamalahnya.
Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dan sebuah riwayat ya bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW sedang tidur di masjid, kemudian ada orang yang sahabat itu yang membaca Quran dengan nyaring, Rasulullah menegur, ingat bahwa ada hak orang yang sedang istirahat. Itu gambaran Rasulullah SAW tentang bagaimana muamalah itu, adab sopan santun kita menghargai orang. Orang baca Quran ditegur oleh Rasulullah, akhfid sautaka, rendahkan suara Anda, lemahkan suara Anda, jangan nyaringkan, karena bisa mengganggu orang sedang istirahat. Nah, ini harus diterjemahkan oleh kita, oleh orang-orang yang beriman. Boleh kita baca Quran tadarus pakai loudspeaker, boleh, tapi batasi waktunya. Ini sampai subuh, loudspeaker atas. Nanti ada keluarga yang sedang sakit, ada yang itu kan mengganggu itu. Tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Kalau mau, ya, karena bulan Ramadan, ya, dari jam 9 sampai jam 11, gitu kan, loudspeaker atas, sisanya pakai ya, loudspeaker dalam, kan bisa saja diatur itu. Ala hasabil adah wal muwafaqah, sesuai dengan kesepakatan kita dan tradisi kita. Itu ya supaya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Mungkin atau membaca dan menghafal Quran ya banyak cara, Ustaz, ya banyak cara. Murajaah ya, silakan mengulangi-ulanginya. Murajaah itu yang paling penting. Kenapa? Karena ya, menghafal itu cepat sekali menghafal. Orang sekarang punya metode-metode hafal Quran banyak. Bisa sebulan bisa dapat hatam 30 juz. Sebulan aja bisa 30 juz itu. Ada metodenya. Tapi apakah kemudian hafalannya kuat apa tidak? Maka kategorinya adalah murajaah tadi. Murajaah, sama'ah, dan musadarah istilahnya. Ya, dari hati ke hati, musadarah itu. Ya, hafalan dari hati ke hati. Itu tingkatan-tingkatannya tadi itu. Kalau murajaah, ya kita menghafal sendiri. Sama'ah, ada yang mendengarkan kita. Ada musadarah, sudah ya dia menghafal mengulang-ulang, itu musadarah namanya. Itu tipe tingkat-tingkatan orang yang sudah menghafal Quran untuk sampai kepada derajat mungkin tadi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab wal afu minkum. Hadirin hadirat rahimakumullah, saimin saimat di mana saja berada. Demikianlah dialog Ramadan kita pada siang hari ini. Banyak hal yang tentu kita dapat amalkan dan kita dapat budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran, mungkin dengan Al-Quran, dan tentunya dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkahnya kajian kita, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومصطفى